Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke pertanyaan. Mas minta tolong jabarin apa perbedaan makhluk dengan hamba. Makhluk dengan hamba. Kalau makhluk itu belum tentu menjadi hamba. Sedangkan kalau hamba itu sudah pasti adalah makhluk. Disitulah perbedaannya. Kenapa demikian? Makhluk sesuatu yang ada di dunia ini yang bentuknya material, bisa dilihat, bisa diraba, bisa dirasa, bisa dicium, bisa di apa, itu semua makhluk. Karena yang berbentuk material itu semua makhluk. Tapi tidak semua makhluk itu tawadhu, gitu loh. Makanya tidak semua makhluk bisa menjadi hamba. Beda dengan hamba. Kalau hamba itu sudah mampu untuk menjalankan ketawaduan, menjalankan perintahan, menjauhi larangannya, itu baru disebut hamba. Contoh ketawaduan adalah seperti air. Gambarannya itu seperti air. Air itu dari dulu hingga sekarang sangat tawadhu sekali. Kenapa demikian? Karena sifat air itu pasti mengalir dari hulu ke hilir. Tidak mungkin dari hilir ke hulu, habis semua, kena air semua, kan gitu. Tapi beda kalau makhluk. Perintah sholat saja katanya masih halangan lah, ini itulah, ada apalah, kan gitu. Itu perbedaannya. Kalau hamba itu sudah sangat tawadhu sekali. Ya contohnya seperti air tadi. Seperti daun belarak kalau bahasa Jawa. Kalau daun dari pohon kelapa itu selalu tawadhu. Gambaran tawadhu loh ini ya. Nah, pohon kelapa itu daunnya ketika dia itu ke selatan, dia akan tetap lurus ke selatan. Kena angin pasti dia hanya wayang mentoleh saja, tapi dia akan tetap pada kodratnya, pada perintahnya, yaitu tetap ke selatan tumbuhnya. Itu gambaran tawadhu. Ya, di antara makhluk yang paling tawadhu itu apa? Ya alam semua itu tawadhu. Yang tidak tawadhu itu karena dibekali akal pemikiran, itu yang tidak tawadhu justru. Karena apa? Pasti mengakal-akali segala sesuatunya. Disuruh sholat masih sibuk dengan pekerjaan, masih apalah dan apalah, banyak sekali. Nah, Allah seperti diajak abu nawasan. Ya Allah, saya masih belum mampu untuk menjalankan perintahmu. Kenapa? Karena saya masih sibuk, kan gitu. Padahal tidak boleh itu sebenarnya. Harusnya itu tidak boleh. Nah, hamba pada ukuran manusia itu adalah dikatakan puncak hamba itu adalah ikhlas dan sabar. Tapi tidak gampang melakukan itu. Kalau dibahasakan mudah, ikhlas dan sabar itu. Hamba sabar dan ikhlas itu pasti diuji dengan permasalahan-permasalahan. Tidak semulus jalanan ibu kota.
kok enak banget untuk menjadi hamba sabar dan ikhlas itu. Nggak kayak gitu. Pasti banyak ujian-ujian untuk mencapai sebuah kualitas kesabaran dan keikhlasan. Sudah mulai ada titik terang kan? Dan perbedaan makhluk dengan hamba. Jadi sesuatu segalanya itu kalau berupa materi itu adalah makhluk, termasuk saya itu juga makhluk. Tetapi ketika hamba itu ibaratnya kayak gini loh. Kursi itu memang itu adalah makhluk. Kursi diciptakan untuk diduduki. Makanya ketika kita duduk di kursi, kursi itu nggak pernah jangan duduk di sini, nggak pernah. Karena kursi itu sifatnya tawadhu. Digitukan iya, diginikan iya. Itu kalau definisi sebuah hamba. Tapi beda dengan makhluk. Kita sudah istilahnya kita dikasih tahu, oh orang itu butuh makan, kita punya uang di saku, daripada saya kasihkan mendingan kita sudah tahu, kita sudah tahu, oh itu orang itu lapar. Tapi karena akal-akalan tadi itu kita punya uang, lebih baik buat beli yang lain, saya masih perlu ini dan itu. Nah itulah makhluk. Makanya ketika orang itu mampu menaklukkan makhluk yang ada dalam dirinya, maka orang itu akan mampu mencapai kualitas hamba. Sabar. Itu pasti banyak sekali ujian-ujian nanti yang kita untuk memperoleh kualitas kesabaran dalam diri kita. Masalah, diuji dengan masalah, kayak ketika keluarga dengan keluarganya, kalau nggak gitu dengan anaknya, kalau nggak gitu dengan mertuanya, dengan orang tuanya, dihadapkan dengan permasalahan dengan orang luar atau bukan saudaranya. Banyak sekali ujian-ujian untuk mencapai kualitas kesabaran dan keikhlasan, untuk mencapai sebuah kehambaan. Tapi sejauh mana ketika kita dilahirkan sebagai seorang makhluk, ya kita harus belajar sampai di titik kualitas sabar dan ikhlas tadi. Kenapa demikian? Karena yang hamba selamat itu adalah orang-orang yang mampu di kualitas kesabaran dan keikhlasan. Sudah paham kan ketika perbedaan makhluk dengan hamba? Kan saya kira urian tadi itu sudah sangat jelas sekali gitu loh. Makanya ayo sama-sama, saya seorang makhluk dan saya itu sering istilahnya bandel karena sifat kemakhlukan saya. Mari kita sama-sama memperbaiki diri terus selalu berbenah diri sehingga kita bisa mencapai kualitas kesabaran dan juga bisa mencapai puncak dari sebuah keikhlasan. Mudah-mudahan uraian di atas ini bisa diterima dan bisa memacu diri kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Saya kira cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.